Jadi jangan bangga, jangan seneng dengan tanaman yang baru usia muda udah berbuah, apalagi lebat. Kalau buah 1, 2 kayak ini 4, ini batangnya proporsional segini. Ini mulsa nanti mau dipasang. Nih, buang. Itu, buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali lagi ke kebun dan selamat datang di channel Petani Miliarder. Ini ke bawah nanti kita buang saja. Nah, batang-batang kecil itu, terus ini masih ke atas, biarin dulu. Ini yang ini. Nah, Bang. Ini batang-batang yang rantai ke atas. Oke, ini buang. Ya, ranting kecil. Ini mulsa, jadi nanti untuk setiap pohon diberikan mulsa untuk dipasangkan. Nah, ini double. Oke, ini buang. Jadi pruning itu mesti rajin. Ini bertumpuk di sana. Ini dulu, ini buang. Ini buang. Nih. Ya. Nih, buang. Jadi kalau dengan pruning seperti ini salah satu cara agar satu, pembentukan batang. Nah, nih pembentukan batang sekunder. Kita bukan nyiapin buah kok ini. Ini hanya nyiapin tempat nanti untuk pembuahan. Nih, buang nih. Ini sudah ada, ini ke atas nih, atas potong. Nah, tuh. Asik, pruning itu asik. Ini seperti yang kalian lihat, ini bekas perjuangan kemarin, banyak hama penyakit. Nah, ini batang-batang air ini buangin. Kalau ada buah, bunga, ya nggak apa-apa, karena ini baru belajar buah mereka. Ini dulu nih bekas dipotong. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, cukup dulu. Jadi kalau sudah sebesar ini pruning keempat. Pruning keempat dari tanam. Ini udah terbentuk, tinggal kita pembuangan. Ini batang kecil buang. Oke. Tuh. Sudah nampak kan? Bergeser. Mang. Terus ngopi. Wah, masih. Tuh, sudah berbunga. Nah, ini pentil berbunga ini, dan ini usia 1,5 tahun. Ini sudah dilakukan pruning. Oke, kita bergeser. Jadi pruning keempat, kelima, dan seterusnya itu hanya menyempurnakan seperti batang-batang ini, batang-batang kecil ini.
itu tidak akan optimal, harus dibuang. Jadi batang nanti ranting akan kering dengan sendirinya, itu ada beberapa faktor. Nah, di dalamnya buang. Dia di dalam. Batang kecil-kecil gini nanti buang. Batang kecil. Hati-hati ini, Mbah. Ya, nah inilah. Jadi kalau kita nggak jeli seperti ini, pipa irigasi kebacok oleh pekerja. Makanya kenapa kemudian pipa irigasi itu paling akhir nanti, mendingan kita pakai kocor, karena akan terjadi seperti ini. Dan bahayanya ketika nggak kontrol, itu air setampungan itu kebuang semua. Berapa ratus ribu liter terbuang. Itu. Mohon mangga, Mak. Itu pada nawarin makan. Ya. Ibu. Oke. Nah, ranting-ranting kering ini seperti ini. Jadi kalian nggak usah ragu, pembuahan itu bukan di batang utama, bukan. Nah, ini seperti ini. Batang ini hanya untuk menahan beban, nanti di sini di ujung-ujung ini, inilah tempatnya, di ujung-ujung ini. Dan pruning itu menentukan sekali percepatan pembuahan. Jadi ketika dilakukan pruning secara berkala begini, maka tanaman itu dengan sendirinya akan tepat pada waktunya. Ketika waktu masa generatif pembuahan, dia tidak mundur, tidak molor. Tapi kalau kalian, nah ini ke dalam nih, buang. Ini ke dalam, buang. Jadi kalau kalian ragu, ya sudah. Apalagi sayang, seneng dengan pohon rimbun. Itu ya sudahlah, pada waktunya nanti masuk masa generatif, nah, pohon kalian masih seneng bertumbuh. Di kebun kami tidak pakai perangsang buah ataupun booster, tidak. Kita hanya pakai nutrisi rutin saja. Nah itu, ini bekas pruning ketiga. Nah ini salah satu akibat dari jamur. Nah ini jamur. Jadi kalau seperti ini kita buang di sini. Nih. Ini jamur. Jadi batang seperti ini batang tidak sehat, batang menguning. Ini jamur. Jadi ini buah ini bukan buah benar, ini buah stres. Akhirnya meranggas, menahan terhadap serangan jamur. Kita buang. Oke, nih kita buang. Nah ini nanti kita laporkan kepada tim semprot untuk melakukan penyemprotan di Rifai 387 Blok Dwi. Seperti itu cara kerja kita. Bergeser lagi. Nah ini R1 yang sudah berbuah, tapi ya kembali itu buah
belajar. Nah ini kita banyak yang harus di pruning. Nih pucuk-pucuk muda ini. R1 tuh setahun setengah seperti ini. Itu diameter 8 sentian. Buah. Jadi jangan bangga, jangan seneng dengan tanaman yang baru usia muda udah berbuah, apalagi lebat. Kalau buah 1, 2 kayak ini 4, ini batangnya proporsional segini. Ini mulsa nanti mau dipasang. Nih buang, itu buang. Biarkan dia menyelesaikan hasratnya untuk berbunga, namun kita batasi, jangan sampai kemudian ini berbuah lebat. Ini nanti, yang ini nanti akan jadi pentil. Namun tetap kita sortir dan kita tidak akan buahkan banyak-banyak. Sekuatnya 1 ranting 2, 1 andai kata optimal ini ya paling 10. Gitu. Ya idealnya amannya mah mending di bawah itu sedikit saja agar pohon kemudian bisa besar. Itu yang sudah dimulsa. Ya seperti ini. Ini pertumbuhan yang lebih ke vegetatif. Itu sama, batangnya sama. Itu batangnya sama, besarannya, hanya saja dia lebih seneng sudah masuk ke generatif, ke pembuahan. Faktornya banyak yang mempengaruhi. Kalau ini, tanaman ini dia lebih ke vegetatif. Dia maunya bertumbuh. Nah, tuh daunnya hijau, pucuk merah. Oke, kita pruning. 1, batang 1, batang 2, nah itu batang 3. Kalau ada batang lain yang lebih kecil, buang. Itu, buang saja. Buang saja seperti mantan, kata Mang Elep. Lamun mantan dipicen teu. Ulah. Oh, cadangan. Oh. Iya benar-benar. Nah ini kita tinggal pruning batang-batang kecil, batang-batang nanti yang bertumpuk. Jadi ini nanti kita persiapkan untuk menopang ini nih, ranting ini, ranting ini, ranting ini. Nanti ujung-ujung ini setelah berhenti berwarna merah, dia akan berbunga tanpa harus dirangsang-rangsang, secara kodrat. Nah, naluri dia akan berbuah. Ya syaratnya 1, dicukupi makanan pokoknya, makronya dicukupin, mikronya yang bikin rontok itu digunakan. Apa, kalsibor, kalsiumnya dibanyakin, dicukupin lah, bukan dibanyakin. Kalsium. Kalau di pupuk NPK nya atau pupuk makronya kalsiumnya sudah ada, ya sudah. Nah, bisa kalian lihat seperti ini gitu. Jadi yang deket-deket batang itu dibuangin gitu. Ada yang bilang kok kurus-kurus, ya karena kan dia nggak lihat pertumbuhan seperti ini. Nih, kita bukan kurus mas bro, kita gemuk yang sispek. Nah ini batang baru, nih, tapi arahnya ke sono ngisi kekosongan, ini ke sono kosong,
makanya kita kasih biarin gede. Nah ini yang double, atasnya udah ada, ini tumbuh, buang, ini double, buang, nah gitu. Nih nah ketika masuk ke batang atas itu nanti khusus ini buang aja Mas Bro. Nah buang aja tuh, kecil-kecil gini kita buangin. Nih. Jadi anggaplah pruning itu masalah. Jadi kalau kita orang udah sering kena masalah, jadi ngolotan, cek Mang Ian mah ngolotan. Tapi lamun jelma orang jarang kena masalah, akhirnya bubudakeun. Bener Mang? Budakeun, aya masalah saeutik ceurik. Nah, jadi kalau orang sudah sering kena masalah, sama dengan pohon, harus sering di pruning biar dia dapat masalah. Gitu. Nah, kita lihat tuh orang-orang yang sering kena masalah. Sok ngeliat ka dia video. Mengelap. Asup kena TV. Eta bujur kemana-mana tuh. Itu Mang Elep dan Mang Ian. Itu suka menyelimuti pohon dengan mulsa. Nah, mereka tugasnya memasang mulsa. Biasanya 2 tim, cuman yang 1 tim kita arahkan ke pembuatan terasiring. Nah inilah, nah ini yang saya maksud, batang yang bawah seperti ini, batang seperti ini itu nggak usah terlalu banyak pikir, potong, berbuah Mbak, berbuah itu betul. Kita nggak bicara sekali ini. Nah ini, jadi kalau udah seperti ini batang inilah yang kita siapkan, batang-batang besar ini, bukan batang kecil itu. Ingat kawan, kita tidak ngebelain satu season. Yang kita bela adalah jangka panjang. Jangka panjang akhirnya jangka dapur. Tuh. Ini arahnya ke sana. Ke tanah kita buang. Ini cabang tadinya tidak ada tapi sekarang ada. Ini cabang-cabang baru, biarkan dulu, cuman kita kurangin biar tidak terlalu rimbun. Nih mak-mak lamun gawe mah rame siga pasarnya. Hampurannya kalau kemudian ngambil gambarnya agak nggak fokus. Karena kita sambil pruning. Ini Mas Bro, tuh ini hanya akan mengering dan nanti karena ketabrak sana picen. Nah, ini ke dalam buang. Pruning itu pekerjaan musuhnya pemupuk, karena mupuk mah dirawat, pruning mah dipicenan, dibuang, dibuangin, dipotongin. Ya kata teman-teman, wah dipupuk, dirawat malah dibuang-buangin. Itu ternyata tidak hanya terjadi di manusia. Allah Akbar. Jadi tanaman pun butuh kita pruning, kita pangkas, butuh dibentuk.
Dulu saya nanam alpukat nggak ada yang di pruning, jadi betul ini bukan masalah jadi mas bro. Pruning itu kita bicara ya mau 1 pohon 1000 pohon sama aja. Idealnya mau cukur rambut rapi, kemudian sehat. Kalian nggak cukur nggak apa-apa kok, mau gondrong juga nggak masalah. Nah, dengan di pruning itu satu, mengurangi hama penyakit karena tanaman menjadi tidak terlalu rimbun. Terus karakter pohon kemudian itu jadi ke samping ke atas, mengikuti mana yang harus kita kembangkan, mana yang tidak, mana yang harus dibuang, begitu. Oke, kita geser ke ibu-ibu yang sudah selesai dilakukan pendangiran. Nah, seperti ini, tinggal pemasangan mulsa. Irigasi kami tuh, irigasi ya. Ini udah dilakukan pruning keempat kemarin ini, jadi sekarang sudah mulai terbentuk. Nah, ini kemarin kurus, nah, sekarang sudah mulai terbentuk tuh. Jadi tinggal batang sudah kuat kokoh. Ini hasil dari pruning tuh. Pruning ekstrim di atas, nanti pruning 5 pakai tangga. Batang bawah udah bersih. Seperti yang kalian lihat bahwa pruning itu punya maksud, punya tujuan, dan seperti ini. Ini hasil pruning kami. Hasil pruning yang selama ini kami ceritakan, dan banyak sekali pola pruning yang diceritakan oleh teman-teman pekebun. Banyak mazhab, banyak tata cara, banyak pola. Inilah yang saya maksud. Ketika kita melakukan pruning, maka petunjuk dasar di kami tidak lakukan lagi, tetapi lebih ke kondisional, bahwa naluri pohon itu tidak bisa kita paksakan. Itu mau bercabang 1, mau bercabang 2, mau bercabang 3, silahkan. Nah, tinggal kita lihat mana batang yang paling kokoh, kedua mana batang yang bertumpuk, itulah yang kita buang. Yang paling tidak proporsional kita buang, kita eliminasi. Dan satu hal, kami karena jarak tanam di kebun kami ini rapat, ada 7x5, ada 8x4, dan jumlah tanaman per hektar itu ada 400 pohon, ada 300 pohon, maka kami tidak mungkin untuk membiarkan tanaman ini bertumbuh ke atas. Pasti kami akan jaga agar tidak tumbuh ke atas, tetapi ke samping. Tonton terus channel kami, setia terus tonton Bang Toyib bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.